Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di Masjid Raya Al-Mutakin Bogor untuk melaksanakan ibadah sholat Id sambil mengkumandangkan ibadah takbir bersama-sama. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sekalian dapat menjadi insan yang istiqomah dalam menjalankan tuntunan dan sunnahnya. Amin. Jemaah sholat Id yang berbahagia, izinkan kepada kesempatan pagi ini kami menyampaikan beberapa pengumuman untuk diketahui bersama. Yang pertama, susunan acara pada pagi hari ini setelah tata tertib sholat Id dibacakan, dilanjutkan dengan kata sambutan atas nama Ketua DKM yang pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Sigit Mardiono. Yang kedua, dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri yang akan dimulai kurang lebih pukul 07.00 WIB. Dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, di mana pada rakaat pertama akan diawali dengan 7 kali takbir, sedangkan pada rakaat kedua akan diawali dengan 5 kali takbir. Di antara takbir disunahkan membaca salah satunya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar.
Untuk imam sholat id pagi ini adalah Ustadz Haji Oman Abdurrahman, dengan khotib sholat Idul Fitri Bapak Kiai Haji Dadang Holiullah. Dikarenakan khutbah Idul Fitri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sholat id, maka kami mohon kepada para jemaah untuk tetap duduk di tempatnya sambil mendengarkan khutbah dengan seksama. Kepada para ibu-ibu, para jemaah akhwat, dimohon untuk tidak membuka mukena selama khutbah dibacakan. Perlu kami sampaikan, setelah sholat id dilanjutkan dengan bersilaturahmi sambil memaafkan sesama jemaah. Kami menghimbau pada para jemaah yang membawa kendaraan, memastikan kembali kendaraan telah diparkir dan di tempat yang disediakan, mengunci serta tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalamnya. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan di area masjid. Bagi yang membawa alat komunikasi, mohon agar dapat dimatikan atau di silent terlebih dahulu. Terakhir kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih, dan Tuhan yang Maha Penyayang, atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berbahagia menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sholat id yang berbahagia, pada saat ini kita mendapatkan kebahagiaan dari salah satu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarga, kaum kerabat, handai tolan, dengan melaksanakan sholat id dan bersilaturahim dengan saling memaafkan di antara kita. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, khususnya di Masjid Raya Al-Mutakin, dengan tema utama Reconnect with Quran. Sebuah tema yang mengajak dan menghantarkan kepada para jamaah, kepada kita sekalian, untuk kembali mengkaji, mentadaburi, dan menjadikan Quran sebagai way of life dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan dalam mendukung tema tersebut diantaranya adalah, yang pertama, buka aja di masjid. Kami di KM Al-Mutakin menyediakan iftar dan hidangan berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan.
Kedua, bersama menunggu buka. Ini khususnya diperuntukkan bagi kalangan muda dengan berbagai sharing knowledge, bedah buku, talk show dan lain-lain yang diselenggarakan setiap sore hari mulai jam 16 sampai dengan berbuka puasa. Ketiga, sholat tarawih dan kuliah tarawih dengan berbagai narasumber yang terpilih. Keempat, sharing dan kajian Ahad pagi dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif dan berpengaruh. Yang kelima, pojokan dengan tadarus rutin setiap ba'da sholat wajib. Keenam, kajian iktikaf yang dilaksanakan di dalam 10 hari terakhir secara interaktif dengan menghadirkan narasumber yang mumpuni di bidang masing-masing. Kemudian yang ketujuh, pesantren kilat anak yang disertai dengan santunan untuk anak yatim dan duafa. Kemudian yang kedelapan, disemarakkan juga dengan Bazar Ramadan yang diikuti oleh tidak kurang dari 30 tenan UMKM binaan Masjid Raya Al-Mutakin. Ini adalah bagian dari upaya kita dalam meningkatkan ekonomi keumatan. Kesembilan, penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Kami laporkan untuk penerimaan zakat, infak, dan sedekah di Masjid Al-Mutakin sebagai berikut. Untuk zakat mal sebesar Rp80.826.000. Zakat fitrah berupa uang sebesar Rp36.835.000 dan berupa beras sebanyak 540 kg. Infak dan sedekah yang menyertai pada saat pembayaran ZIS adalah Rp14.452.400. Kami juga menerima fidyah sebesar Rp2.020.000, sehingga total penerimaan sebesar Rp134.142.400 dan dengan jumlah muzaki sebanyak 950 orang. Untuk zakat fitrah baik berupa uang maupun beras telah kami salurkan seluruhnya. Kemudian yang kedua, kami laporkan juga pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari Masjid Baitur Rahman RW 16 sebagai berikut. Untuk zakat mal sebesar Rp9.915.000, zakat fitrah berupa uang sebesar Rp10.900.000 dan berupa beras sebesar 215 kg. Infak dan sedekah sebesar Rp45.835.000, sehingga total penerimaan dari Masjid Baitur Rahman adalah sebesar Rp66.655.000. Bapak Ibu jamaah sholat Id rahimakumullah, pada kesempatan ini atas nama DKM Al-Mutakin kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, komunitas Yuk Ngaji dari Ustadz Felixio dan kawan-kawan yang telah menginisiasi dan mengawal pelaksanaan seluruh kegiatan pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Kemudian yang kedua, kepada sahabat Al-Mutakin atau SAM yang telah melaksanakan pesantren kilat untuk anak dan santunan kepada anak yatim dan duafa, serta para volunteer SAM yang telah mengawal pelaksanaan etikaf mulai dari pendaftaran, registrasi, pembagian makan sahur dengan tidak mengenal lelah selama 10 hari terakhir. Yang ketiga, kepada ibu-ibu Majelis Takim Al-Mutakin dan juga ibu-ibu IKI 2 yang telah memberikan support dan secara rutin mengadakan kajian di Masjid Al-Mutakin. Yang keempat, teman-teman sahabat Suruk yang terus aktif mendukung kegiatan DKM Al-Mutakin. Yang kelima, koordinator UMKM yang telah bekerja keras dalam menyiapkan dan mengatur Bazar Ramadan dengan tagline sukses bazarnya, gembira tenanya, dan senang pembelinya. Keenam, kepada seluruh panitia Ramadan dan sholat Id sampai dengan hari ini yang tiada kendala mengawal setiap kegiatan sampai dengan hari ini.
Berikutnya kepada para Bapak Ibu dermawan yang telah memberikan infak dan sedekah demi terlaksananya semua kegiatan di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kepada semua jamaah Masjid Raya Mutakin yang telah dengan penuh semangat mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Khususnya kepada DKM Baitur Rahman, kami juga mengaturkan ucapan terima kasih atas sinergi dan kerjasama yang telah terbina selama ini. Untuk seluruh Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan jazakumullah khairan katsira atas semua yang telah dilakukan. Semoga tercatat sebagai amal saleh Bapak Ibu sekalian dan mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita dan seluruh doa-doa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan serta keberkahannya. Terakhir, atas nama DKM Al-Mutakin dan DKM Baitur Rahman, kami menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah, kami persilakan untuk berdiri. Sholat Id akan segera dimulai. الصلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. صوفكم فإن تسبيحة الصحوف من إقامة الصلاة. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Mohon kepada panitia untuk meluruskan saf yang belakang jemaah. Mohon saf yang di depannya mohon diisi terlebih dahulu, yang masih kosong, untuk rapatkan kesempurnaan sholat. Mari kita sama-sama rapatkan kanan kirinya dan mengisi saf yang masih kosong di depannya. Bagi bapak-bapak yang baru hadir, di aula lantai bawah masih tersedia, kami persilakan. Terima kasih. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketetapannya, dua ketetapan kebahagiaan yang akan kita hadapi, yaitu yang pertama melaksanakan salat Idul Fitri setelah kita melaksanakan saum selama 1 bulan, dan yang kedua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Dan hari ini kita bersama duduk di lapangan ini, kita bersama-sama membaca takbir, mengagungkan asma Allah dalam keadaan sehat adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengingatkan pada diri sendiri dan mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Ketika nanti sangkakala ditiup, kehidupan itu akan berubah. Semua di antara kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mudah-mudahan kumpulnya kita di lapangan ini menjadi salah satu syariat datangnya perkumpulan kita di alam mahsyar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Pada saat itu manusia tidak ingat siapa lagi saudaranya. Kita datang kepada Allah dengan membawa amal kita masing-masing. Maka yang paling penting bagi kita pahami adalah kita harus tahu bahwa manusia hidup adalah sedang merupakan antrian menuju kematian. Hari ini kita duduk di sini, entah besok apakah kita ada kesempatan lagi untuk melaksanakan saum atau tidak. Bagi mereka yang mungkin selama Ramadan kemarin banyak lalai, bagi mereka yang selama Ramadan tidak baca Quran, bagi mereka yang selama Ramadan jarang melaksanakan salat, maka mungkin sudah kita belum tentu kita mendapati Ramadan yang akan datang. Maka di hari ini besarkan Allah, agungkan Allah dengan wali tukabbiru, bertakbir bersama-sama dalam kehidupan kita insyaallah. Apa yang harus dipersiapkan oleh kita menuju kematian? Kenapa? Karena ternyata sudah terlalu banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah lebih cepat. Jangan tertipu dengan usia muda karena banyak orang muda meninggal dunia, dan jangan tertipu dengan badan sehat karena banyak orang sehat meninggal dunia. Yang pertama dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fungsi utama manusia adalah ibadah. Meskipun di dalam diri manusia ada fungsi-fungsi lain. Mungkin kita fungsinya sebagai pedagang, mungkin kita fungsinya sebagai PNS, mungkin kita fungsinya sebagai pebisnis. Tapi jangan lupakan bahwa fungsi kita adalah ibadah, yaitu salat 5 waktu. Jika kita sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan fungsi-fungsi lain dan meninggalkan fungsi ibadah, maka kita disebut manusia error.
Bagaikan handphone, kita punya handphone. Handphone punya fungsi yaitu komunikasi untuk telepon. Tapi di dalam handphone ada fungsi lain, ada fungsi pemutar musik, ada fungsi video, ada fungsi pembaca Al-Quran dan lain-lain. Jika kita sedang menyetel musik, kemudian ada telepon masuk, diangkat, nyambung, berarti handphone ini masih bagus. Tetapi ketika kita menyetel musik, kemudian ditelepon tidak nyambung, maka handphone ini error. Handphone yang error itu disebut handphone rusak. Harganya murah. Maka jika manusia sibuk dengan urusan dunianya dan lupa dengan tugas dan tanggung jawab ibadah utamanya, maka dia harganya murah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang rumahnya mewah, mobilnya melimpah, pangkat jabatannya tidak kurang, tapi dia tidak ibadah, maka dia di hadapan Allah murah nilainya. Maka tegakkan salat dimanapun kita berada, karena fungsi utama itu adalah itu. Yang kedua, jangan menunda berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar akan melaksanakan salat id, kemudian Rasulullah SAW setiap tangganya mengucap amin. Tangga berikutnya amin, tangga ketiga juga amin. Selesai salat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabatku, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, aminkan doaku. Bayangkan yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril? Yang pertama, jangan kau terima ibadah Ramadan, jangan kau terima ya Allah ibadah selama Ramadan, apapun yang dikerjakan di dalamnya, jika seorang diantaranya durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka siapa saja yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua saya sudah tua, bagaimana melayaninya? Dia tidak sanggup, sudah tidak bisa berdiri, dia bahkan tidak bisa kemana-mana. Demi Allah, kita pun lahir dalam keadaan tidak mampu apa-apa. Siapa yang mengurus kita? Hanya orang tua kita. Wais Al-Qarni seorang sahabat yang luar biasa. Dia tidak punya pekerjaan tetap, hidupnya susah, berdua dengan ibunya yang sudah sangat tua. Ketika itu ibunya mengatakan, wahai Wais, ibu ingin berangkat ke haji. Wais Al-Qarni mengatakan, baik ibu, aku akan antarkan engkau berangkat ke tanah suci. Dari negeri Yaman ke Mekah, begitu panjang perjalanan. Hari itu Wais berpikir bagaimana caranya berangkat ke tanah suci dan menghantarkan ibunya. Kemudian mulai besoknya dia bekerja di pasar, bekerja dan bekerja, kemudian mendapatkan uang. Apa yang dia lakukan? Dia belikan seekor kambing. Kambingnya kecil karena uangnya sedikit, tapi kambing itu setiap pagi dia angkut dari rumahnya menuju ke bukit untuk digembalakan. Dia gendong sendiri itu kambing, setiap hari dia gendong itu kambing, sampai masyarakat mengatakan, Wais, apa kau sudah gila? Kenapa kambing kau gendong setiap hari? Wais tidak peduli, dia tiap hari gendong kambing. 5 bulan lamanya kambing itu genap 100 kilo, berat dia tubuhnya, tetapi Wais semakin kekar. Setelah itu dia jual kambingnya, dia beli selendang, dia bilang ke ibunya, ibu, mari kita berangkat ke tanah suci. Digendong ibunya, dinaikkan ke punggungnya, dia berjalan dari Yaman menuju Mekah, hanya berbakti kepada orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seorang sahabat hidupnya susah di kampung. Dia tinggal bersama ibunya, kemudian dia bilang ke ibunya, ibu, izinkan anakmu berangkat ke kota. Mau apa? Saya ingin memperbaiki nasib ibu, di kampung ini dihina orang terus. Ibunya mengatakan, berangkatlah ke kota, jangan tinggalkan Allah dalam kehidupanmu. Singkat cerita, berangkat anak ini ke kota. Sampai di kota Allah rubah nasibnya menjadi miliuner kaya raya. Rumahnya mewah, istananya megah, kendaraannya begitu mewah. Suatu ketika dia pulang ke kampung dan mengatakan, ibu, mulai saat ini tinggalkan kampung ini, saya ingin hidup bersama ibu di kota. Digendong ibunya masuk ke kendaraan, berangkat dia ke kota. Sampai di kota, ibunya disiapkan istana, diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, diberangkatkan keliling dunia. Ibunya mengatakan, anakku, ini semua buat apa? Ibu, saya ingin membalas apa yang ibu lakukan dulu. Ibu, beri kesempatan kepadaku, anakku, engkau tidak akan sanggup membalasnya. Ibu, beri kesempatan kepadaku, dunia sudah dalam genggamanku. Ibu minta apa saya kasih. Kemudian ibunya mengatakan, kalau begitu, ibu minta semalam saja engkau tidur bersama ibu. Malam itu dia siapkan kamar yang mewah, kasur yang empuk, spray yang mahal, bed cover yang mahal.
Malam itu dia tidur bersama ibunya. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun. Anakku bangunlah tahajud. Anak ini tidak bangun. Kali kedua bangunlah tahajud, masih tidak bangun. Kali ketiga ibunya kesal, diambil gayung, diisi air, disiram anak ini. Loncat dari kasur marah. Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku, basah sprayku ibu. Apa yang kau lakukan? Ibunya menangis berlinang air mata. Anakku, baru sekali ibu siram engkau dengan air ini marah-marah. Berapa tahun lamanya ibu bangunkan engkau dengan air pipismu? Berapa tahun lamanya engkau bangunkan ibu dengan air tinjamu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka jangan pernah tinggalkan kasih sayang orang tua. Dua, ayah. Ayah adalah orang yang tidak pernah merasa lelah dengan nafkahnya. Siang dan malam dia mencari nafkah. Ayah adalah orang yang jarang sekali meneteskan air mata. Ayah yang menjadi pembela kehidupan kita. Tapi kadang ayah itu jarang dihargai dalam kehidupan kita. Maka siapa saja yang masih punya orang tua, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya mulia, jangan tinggalkan kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan tinggalkan baca Quran. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika kita meninggal dunia nanti, kita akan dilepaskan oleh Allah ruh ini dari jasad. Kemudian ruh ini akan menyaksikan jasad itu seolah-olah bermimpi. Setiap orang datang menengok, ada yang membacakan doa, ada yang membacakan Al-Quran. Ruh ini menyaksikan tubuh itu tergeletak seolah-olah sedang bermimpi. Kemudian setelah itu dimandikan, ruh ini menyaksikan kita dimandikan. Setelah itu dikafani, kita menyaksikan seolah-olah kita sedang mimpi. Kemudian kita disolatkan, ruh ini menyaksikan seolah-olah kita sedang bermimpi. Kemudian dibawa ruh ini ke pekuburan, dikuburkan. Kemudian dikuburkan, ruh ini menyaksikan dirinya sedang dikuburkan. Ketika keluarga pergi meninggalkan ruh, meninggalkan kuburan itu, Allah kembalikan ruh ke dalam tubuh manusia. Setelah itu apa yang terjadi? Bergeraklah tubuhnya. Wahai tubuh, di manakah ini? Mana hartaku? Mana kekayaanku? Mana anak dan istriku? Mana semua yang aku banggakan selama ini? Kenapa aku ada di sini? Gelap, gelap sekali di dalam ini. Ternyata dia baru sadar ada di dalam kubur. Tak lama keluarlah cahaya, cahaya terang benderang. Kemudian dia datang mendekatnya dan mengatakan, wahai sang mayit, jangan kau khawatirkan kubur ini, jangan kau resahkan pertanyaan munkar dan nakir. Aku akan mendampingimu selama di dalam kubur ini sampai pengadilan Allah nanti. Akulah Al-Quran yang senantiasa engkau baca setiap waktumu. Akulah Al-Quran yang senantiasa engkau dekap dalam hidupmu. Maka jangan tinggalkan aku kepada siapapun yang masih hidup di dalam dunia ini. Itulah pesan Al-Quran kepada kita. Yang ketiga, yang keempat, jangan tinggalkan silaturahim di antara kita. Bangkit semangat kita. Yang kedua, waktu Nabi ditanya, kemudian malaikat itu mendoakan, membaca doa dan Nabi mengaminkan. Yang kedua apa? Wahai Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa seseorang yang dimana seorang istri durhaka kepada seorang suaminya. Maka seorang istri diwajibkan taat kepada suami karena Allah, bukan karena apapun. Dia tidak meninggikan suaranya, tidak menjelek-jelekan suaminya, kemudian dia juga tidak mengata-ngatakan sesuatu yang buruk kepada suaminya. Jaga. Dan yang kedua, istri harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan melalui suaminya. Kenapa? Karena itulah bagian daripada kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang ketiga tadi, doa malaikat itu adalah, wahai Allah, jangan kau terima ibadah puasa Ramadan seseorang jika dia memutuskan silaturahim. Maka bangkit semangat kita dengan silaturahim. Jangan tinggalkan silaturahim. Silaturahim itu akan putus dengan 4 hal. 1, banyak debat. Kemarin mungkin kita pahami ada perbedaan pendapat, paham, bahkan ada 2 hari raya seolah-olah, padahal di dalam hadisnya disebutkan jika engkau melihat hilal atau melihat tanda-tanda itu maka berpuasalah, dan jika engkau melihatnya kembali di bulan berikutnya maka berbukalah. Harusnya mungkin yang melihat itu berbuka, tetapi sholatnya berjamaah sama-sama dalam satu waktu, sehingga uhuah tetap terjaga dan kemudian meninggalkan keraguan-raguan bagi orang-orang yang masih berpuasa. Tapi itulah ikhtilaf, perbedaan paham. Tetapi kita jangan sampai debat, karena orang banyak debat ciri orang tidak berilmu. Yang kedua, jangan marah, emosi. 1 batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api, tapi 1 batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu.
Kenapa? Karena korek api punya kepala, tapi dia tidak punya otak. Sekali kegesek dia menyala. Maka ketika kita marah, kita tidak pernah berpikir apa yang terjadi di kemudian hari. Maka tinggalkan semua itu kemarahan. Karena marah datangnya dari syaitan, dan syaitan senantiasa membawa manusia ke dalam nerakanya. Dan yang ketiga, jangan banyak berhutang. Jika seandainya hutang itu tidak perlu, jangan sampai berhutang kepada teman, kepada saudara. Karena hutang adalah pemutus silaturahim yang paling tajam. Dan yang keempat, jangan banyak suudzon di antara kita. Berbaik sangkalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Jangan mencari aib kesalahan orang lain, jangan mencari-cari kesalahan, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain. Karena kita bisa menjadi seorang yang bangkrut, pahalanya di dunia banyak, tetapi di dalam kehidupan akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhir khutbah ini disampaikan pesan bahwa seseorang di antara kita yang punya kebaikan tidak pernah meninggalkan sedekah dalam hidup. Sadio Mane, seorang pemain sepak bola, hidupnya susah, tinggalnya di sebuah tempat yang begitu tandus, yaitu Senegal. Ketika Allah menjadikan Sadio Mane seorang pemain sepak bola, kemudian dia mendapat bayaran 299 miliar. Apa yang dia lakukan? Dia bawa uang itu ke kampungnya, ke Senegal. Kemudian dia bangunkan masjid, dia bangunkan sekolah, dia bangunkan stadion bola, dan dia panggil masyarakat miskin $70 setiap bulan sampai hari ini dia keluarkan untuk orang-orang miskin di sana. Kemudian wartawan bertanya, wahai Mane, kenapa engkau tidak membeli Lamborghini, membeli Ferrari, memberi apapun yang mungkin teman-teman kamu beli? Kemudian Sadio Mane mengatakan, wahai saudaraku, apa yang dibanggakan dengan Lamborghini? Ketika aku pakai menjadi sombong, ketika aku simpan di garasi dia tidak punya manfaat, dia tidak punya pekerjaannya untukku, dia tidak bisa bekerja untukku. Tetapi ketika aku bangun masjid, setiap orang sujud mengalir pahalanya untukku. Ketika aku bangun musola, setiap orang sujud mengalir pahalanya untukku. Setiap orang sekolah, dia mendapatkan ilmu, aku pun dapat berkah dari ilmu itu. Masya Allah, orang yang sudah taat dan yakin kepada Allah, hartanya digunakan bukan untuk apapun, diinvestasikan di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Masjid ini dibangun karena rombongan jamaah kita. Setiap jengkal tanahnya, setiap jengkal karpetnya, semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk di tanah ini, mungkin tanah ini ada pembebasan dari kita. Satu lepas kemudian nanti, tapi di akhirat akan tetap abadi. Setiap siapapun yang sholat di dalamnya mengalir pahalanya kepada kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi ahli sujud, menjadi ahli taat kepada orang tua, menjadi ahli Quran, dan menjadi ahlul sedekah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma iftah lana ababal khair wa ababan ni'mah wa ababas sihah wa ababal quwa wa ababal barakah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha mengetahui gerak-gerik kehidupan kami, ya Allah.
Engkau yang maha menyaksikan aib-aib dan keburukan kami ya Allah. Engkau yang maha menyaksikan aib yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Engkau yang telah menyaksikan dosa dan maksiat kami ya Allah. Hari ini kami berhimpun di hadapan-Mu ya Allah. Kami berkumpul di tanah lapang ini kami ya Allah. Kami berserah diri kepadamu. Kami menuntut janji-Mu. Barang siapa yang melaksanakan saum karena Engkau dan mengharap pahala darimu, maka dihapuskan dosanya. Maka ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa sebanyak apapun ya Allah. Dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa-dosa yang mungkin kami rasakan atau mungkin kami tidak rasakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan dosa-dosa kami yang kami perbuat, Engkau masih sayang kepada kami. Engkau tutupi dosa-dosa kami ya Allah. Engkau tutupi aib dan maksiat kami ya Allah, sehingga orang di dekat kami, saudara kami, keluarga kami tidak mengetahui maksiat yang kami lakukan ya Allah. Padahal begitu banyak maksiat yang kami lakukan ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Kami sombong ya Allah dengan harta yang kami punya, padahal harta itu milik-Mu. Kami sombong dengan kecantikan dan kegantengan yang Engkau titipkan, padahal semua adalah milik-Mu. Kami sombong dengan anak yang cerdas, anak yang pintar, semua juga adalah milik-Mu ya Allah. Ya Allah, sebelum Engkau hisab di akhirat kelak, sebelum Engkau habiskan kami dengan amal-amal kami yang tidak baik di sana ya Allah, maka berikan pengampunan kami di hadapan-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, ibu yang mengandung kami ya Allah. 9 bulan lamanya mengandung kami, melahirkan kami dalam keadaan menumpahkan darah, membesarkan kami dalam keadaan susah payah ya Allah. Jika ada dosa ibu kami dalam membesarkan kami, ampunkan dosanya ya Rahman. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami yang berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk kehidupan kami ya Allah. Jika ada dosa ayah kami, yang mungkin ada dosa yang dibawa oleh ayah kami, bahkan ayah kami pernah membawa uang haram ke rumah kami ya Allah, ampunkan dosanya. Jangan sampai ayah dan ibu kami diazab di dalam kuburnya karena perbuatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni apabila kami belum mampu membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ampuni apabila kami berdurhaka kepada mereka ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah. Jadikanlah orang tua kami yang di dalam kubur saat ini diampunkan dosanya oleh-Mu ya Allah. Lapangkan dalam kuburnya, jauhkan dari kepitan siksa kuburmu, dan kumpulkan kelak kami di surga-Mu. Mungkin kami akan lebih berbahagia jika hari ini kami berkumpul dengan mereka di tempat ini ya Allah. Tapi ketentuan-Mu lebih mendahuluinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, anak yang menjadi permata kehidupan kami di dunia ya Allah, dan anak yang menyelamatkan kehidupan kami di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahli sedekah, orang-orang yang senantiasa berderma ya Allah. Jangan sampai harta kami melilit nanti di akhirat kelak karena kesombongan kami, karena pelitnya kami ya Allah. Maka jadikanlah setiap harta yang kami tertibkan ini, setiap harta yang kami sedekahkan, ada berkah di dalam kehidupan kami di dunia, dan menyelamatkan kehidupan kami dari azab kubur-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami apabila di antara kami ada yang pernah memutuskan silaturahim satu dengan yang lainnya ya Allah. Jangan Kau biarkan kami lalai ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk menyambung silaturahim dengan saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni apabila selama Ramadan kami sering meninggalkan perintah-Mu, apabila selama Ramadan kami sering lalai dalam ibadah kepada-Mu, apabila selama Ramadan kami sering meninggalkan baca Al-Quran. Jangan Kau biarkan kami lalai ya Allah. Setelah Ramadan ini beri kesempatan kepada kami untuk berbuat lebih baik ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami, sehatkan lahir batin kami, mudahkan kehidupan kami ya Allah. Mudahkan jalan kehidupan saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan ya Allah. Angkat penyakit saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Arhamar Rahimin. Mudahkan kehidupan kami, jauhkan dari bala dan musibah. Angkat penyakit dari negeri ini ya Allah. Jauhkan negeri ini dari bala dan musibah, dan jadikanlah kebersamaan kami di dunia ini menjadi saksi di dalam kehidupan-Mu di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'alakum tadhakkarun fastaghfirullahal adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami akan lakukan bersilaturahmi. Dimohon kepada para jemaah untuk sama-sama Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudik aku, Pak. Mari kita mudik aku. Berangkat langsung ajar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini gua banyak lo sama maafin gua ya. Ya Rasulullah
محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قاضي كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قاضي كتاب الله عليك يا Numpang, punten. Mas Yudi, punten. Ya, nun. Oke.